semuanya, shalom murid-murid yang ada di rumah. Sekali lagi shalom. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jessica. Saya datang dari komunitas Rumah Kasih yang ada di Waebobo sini. Hari ini kami datang jauh-jauh dari Pulau Jawa. Kami datang dengan sebuah kerinduan. Di tengah setiap masa pandemi ini, di tengah setiap ada kericuhan yang sedang terjadi di seluruh Indonesia, kami rindu untuk datang dan masih menemukan orang-orang yang masih mau memberanikan diri mereka untuk sekali lagi berdoa untuk bangsa. Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tidak hanya berdoa untuk keluarga sendiri, tapi sekali lagi kami mencari, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berdiri untuk bangsa dan meresikokan dirinya sendiri. Sekali lagi seperti ada tertulis dalam Yeskiel 22 ayat yang ke-30, di mana Tuhan bilang bahwa Tuhan mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok bagi bangsa dan orang-orang yang mau mempertahankan negeri ini. Maka hari ini sama-sama saya mau ajak, dengan segala hormat saya mau ajak kita kembali, sama-sama tutup mata kita sama-sama kembali tundukkan kepala kita. Kita mau sama-sama kembali berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan. Biarkan sekali lagi Tuhan kami dapat menjadi pendiri bagi bangsa ini Tuhan, di tengah setiap pandemi yang sedang terjadi Tuhan.
shalom. Sekali lagi shalom. Oke, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Evan, saya dari Jakarta. Dan puji Tuhan kita bisa ada di tempat ini itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Oke. Teman-teman semuanya, saudara semuanya, Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah atau di mana teman-teman yang mungkin ada di rumah. Teman-teman, tahukah kau bahwa hari ini adalah hari yang sangat sulit untuk kita lewati? Hari-hari ini adalah hari-hari di mana semua bumi gemetar, di mana semua orang takut, di mana semua orang hanya di rumah. Dan bahkan kalau teman-teman tahu, hari ini gereja pun sangat sedikit yang melakukan ibadah. Tapi teman-teman tahu di Alkitab ditulis bahwa di akhir zaman, kita ada di akhir zaman teman-teman. Bahwa di akhir zaman, memang itu nggak gampang kita hadapi. Memang itu suatu hal yang kita lewati sangat sulit. Tapi tahukah kita bahwa karena ada kesulitan, karena ada sesuatu yang harus kita lawan, ada sesuatu yang harus kita hadapi, maka di akhir zaman ada satu pasukan yang akan Tuhan bangkitkan, yaitu teman-teman, yaitu saudara, yaitu Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Amin. Teman-teman, ini hari memang hari yang sangat sulit untuk kita hadapi. Tapi teman tahukah kau di kitab Yoel, saya mau buka buat kita semua di kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke seterusnya. Sebelumnya judulnya berkata seperti ini, di kitab Yoel 1 berkata bahwa firman Tuhan yang datang kepada Yoel. Dan saya bilang firman Tuhan yang datang kepada teman-teman yang ada di rumah, kepada saudara yang ada di rumah, bahwa hari ini Tuhan akan membangkitkan satu pasukan, yaitu saudara dan saya. Amin. Dan kita semua percaya kitalah pasukan itu. Pasukan seperti apa sih yang Tuhan mau bangkitkan? Saya bacakan ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Pasukan yang akan Tuhan bangkitkan adalah pasukan yang seperti ini. Terhadapnya bangsa-bangsa akan gemetar. Kepada saudara, kepada teman-teman yang ada di rumah, terhadapmu bangsa-bangsa akan gemetar. Segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan kita berlari, seperti prajurit naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Ayat ke-8. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ayat yang ke-11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya sangat kuat. Teman-teman, saya tahu hari ini Tuhan ingin bangkitkan satu pasukan yang tadi dikatakan bahwa terhadapnya bangsa-bangsa akan gemetar. Dan buat saya seperti ini teman-teman, buat semua saudara yang ada di rumah, terhadap hidupmu, terhadap engkau, dan terhadap saya, dan terhadap siapapun yang ada di sini, karena kita adalah pasukan Tuhan, maka tidak ada satupun yang tidak takut kepada kita. Kita adalah pasukan Tuhan, maka mulai hari ini terhadap kita semua virus, semua sakit penyakit, semua apapun akan gemetar dan takut. Kenapa? Karena kita adalah pasukan yang tidak terhentikan. Dan bukankah itu yang Tuhan mau bangkitkan? Dan bahkan di kitab Yoel ditulis bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya tanpa batas. Dan itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita bisa. Itu yang membuat kita bisa berjalan. Dan itu yang membuat kita bisa menghabisi semua musuh Bapak. Itu yang bisa membuat kita mengalahkan setiap musuh kita. Itu yang bisa membuat kita mengoyakkan, mengusir setiap musuh kita. Saudara, teman-teman yang ada di rumah hari ini, ada virus di mana-mana. Ada ketakutan di mana-mana. Tapi hari ini saya mau bilang, bangkit dan jadi pasukan. Saya mau bilang bangkit dan jadi pasukan. Karena Tuhan mau membangkitkan kita. Tuhan mau memakai hidup kita jadi pasukan yang sangat kuat, yang terhadap kita semua sakit penyakit, semua virus apapun, bahkan semua aturan-aturan yang gak penting apapun, itu akan gemetar. Karena kita pasukan yang langsung dipilih oleh Tuhan. Kita pasukan yang sampai kapanpun semua musuh akan takluk dan gemetar melihat kita. Amin. Dan hari ini saya mau berdoa. Saya mau berdoa buat kita semua. Mari kita jadi pasukan. Mari kita jadi pasukan. Bapak Ibu, sebagai pasukan,
mungkin memang tidak gampang untuk kita hadapi. Karena sebagai pasukan, ada satu hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada satu hal yang harus kita gendong, yang harus kita pikul kemana-mana. Yaitu apa? Sebagai pasukan, kita harus membawa satu bangsa untuk diselamatkan. Bapak Ibu tahu satu bangsa Indonesia punya tentara yang salah satu tentara yang ditakuti di dunia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada pasukan yang sangat kuat. Ada pasukan yang tidak bisa dihadapi oleh apapun. Dan Bapak Ibu tahu pasukan tentara di luar sana untuk Indonesia itu salah satu pasukan tentara yang ditakuti di seluruh dunia. Tapi hari ini saya mau bilang, kalau bangsa kita tentaranya kuat, maka kita juga tentara-tentara Tuhan akan menjadi tentara yang sangat kuat. Amin. Kita adalah tentara-tentara Tuhan yang akan ditakuti bukan hanya dunia, tapi seluruh isi bumi akan gemetar karena kita pasukan yang Tuhan bangkitkan. Dan hari ini, maukah kita jadi pasukan? Hari ini, mau kita berkata, Tuhan, ini hidupku, mungkin aku bodoh, mungkin aku gak pintar, mungkin aku beda dengan yang lain, tapi bolehkah angkat aku jadi pasukan? Bolehkah angkat aku sampai di Alkitab ditulis, terhadapku bangsa-bangsa gemetar, terhadapku semua virus gemetar. Bolehkah Tuhan? Maka hari ini saya mau berdoa, kitalah pasukan itu. Teman-teman yang ada di rumah, saya tahu mungkin hidupmu hari ini, kau mungkin berkata, aku lemah, aku gak kuat, dan bahkan mungkin kau berkata, aku gak bisa apa-apa. Tapi saya mau bilang satu hal, saat roh Tuhan turun atas hidupmu, saat roh Tuhan menghampiri hidupmu, maka kau akan jadi pasukan yang tidak terhentikan. Bahkan ditulis, tadi dibaca bahwa mereka akan berjalan, mereka akan naik tembok, mereka akan menerobos setiap pertahanan musuh. Dan bukankah itu tanggung jawab sebagai seorang pasukan? Hari ini kita mau berkata, kita mau terobos setiap sakit penyakit, kita mau terobos setiap virus apapun, dan kita mau berkata mulai hari ini, Kupang, NTT tidak ada lagi virus, NTT tidak ada lagi kegagalan, NTT tidak ada lagi kematian, karena ada pasukan Tuhan yang mau berdiri dan mau menggendong kota ini dan mau menggendong pulau ini, teman. Dan saya mau berkata, siaplah dan jadilah pasukan. Bangkitlah dan jadilah pasukan. Tinggalkan semua kenyamanan, tinggalkan semua yang membuat hidupmu senang. Karena di akhir zaman, hal yang sangat sulit, tapi saat engkau jadi pasukan, di Alkitab ditulis, terhadap hidupmu, terhadap engkau, bangsa-bangsa akan gemetar. Terhadap kita, bangsa-bangsa akan gemetar. Karena kitalah pasukan yang tidak akan terhentikan. Sebagai pasukan, ada sangat banyak yang harus kita bawa. Sekali lagi, kita harus mengusir setiap virus, kita harus melawan, kita harus bertarung. Tapi kita tidak melakukan sendiri. Kita tidak melakukan sendiri. Ada Tuhan yang melakukannya bersama kita. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Saudara, kalau baca di ayat sebelumnya dikatakan bahwa di depannya ada api dan di belakangnya ada api. Dan itulah kita. Di depan kita akan ada api yang menyapu bersih semua musuh, dan di belakang kita akan ada api yang menahan setiap serangan musuh. Maka tidak ada satupun yang kuat melawan kita. Tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Tidak ada satupun yang tahan berhadapan dengan kita. Karena kitalah pasukan yang tidak terhentikan. Kitalah orang-orang yang tidak akan terhentikan. Terus lanjut, saudara. Saudara, sebagai pasukan ada yang namanya perkataan, kuasa perkataan. Sebagai pasukan, kita sebagai pasukan tentara Tuhan bukan melawan darah dan daging. Di Alkitab ditulis, musuh kita bukanlah darah dan daging, bukan yang kelihatan. Tapi musuh kita itu loh, virus, sakit penyakit, kemiskinan, kematian, setiap kegagalan, itu loh musuh kita. Dan bukankah kita harus menghabisi semua itu? Destiny NTT, Destiny Kupang bukan menjadi kota yang miskin, tapi Destiny Kupang adalah menjadi kota di mana ada satu provinsi yang memberi makan seluruh provinsi di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itu loh Destiny Kupang. Dan hari ini saya mau bilang, saat engkau jadi pasukan, engkau harus mencapai setiap target dalam hidup. Dan teman-teman, sebelum saya selesai, karena waktu
Sebentar lagi saya mau bilang, sebagai pasukan kau tidak bisa lagi sembarang berkata. Kau tidak bisa lagi sembarang memperkatakan apapun dalam hidupmu. Kau tidak bisa sembarang lagi berkata, dasar kamu anak A, anak B, anak C. Itu udah gak bisa. Kenapa? Karena ada yang namanya kuasa perkataan. Di mulut kita, saat kita jadi pasukan, saat kita jadi tentara Tuhan, ada kuasa yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Dan bahkan yang kita tulis, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Dan hari ini saya mau bilang, saatnya kau memperkatakan semua yang baik, saatnya kau memperkatakan semua virus apapun berhenti, semua apapun sakit penyakit, kematian, kemiskinan atas ente itu berhenti. Maka kau akan melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan pun di tengah-tengah kita. Karena kenapa? Saat kita memperkatakan semua yang baik, maka itu akan jadi. Tapi hati-hati, apapun yang kau perkatakan saat kau jadi pasukan, itu akan bisa terjadi dalam hidupmu. Itu bisa terjadi atas kotamu, itu bisa terjadi atas bangsamu, itu bisa terjadi atas keluargamu. Dan hari ini saya mau mengajak kita sekali lagi, mari kita memperkatakan semua yang ilahi. Mari kita berkata, Tuhan, sampai kapanpun NTT tidak akan pernah lari daripada Engkau. Sampai kapanpun NTT akan menjadi kota di mana ada mujizat demi mujizat, di mana ada keajaiban demi keajaiban. Bukankah itu Tuhan pernah buat di tengah-tengah kita? Saudara, teman-teman, kalau kau lihat sejarah, hari itu tahun 96 di Soe, bukankah pernah terjadi keajaiban demi keajaiban? Bukankah pernah terjadi di mana orang berjalan di atas air, di mana air berubah jadi anggur, di mana ada gereja yang terbakar, ada pencurahan Roh Kudus? Bukankah itu pernah terjadi? Dan hari ini saya mau berkata, mari kita menginginkan sekali lagi hal yang sama, bahkan jauh lebih besar. Mari kita menginginkan yang lebih besar. Dan saya berdoa di tengah-tengah kita, Tuhan akan membangkitkan setiap kita. Tuhan akan membangkitkan generasi yang tidak terhentikan. Tuhan akan bangkitkan satu generasi yang sampai kapanpun, apapun kondisi hidupnya, apapun yang dia hadapi, dia tidak akan bisa berhenti. Karena dia tahu keselamatan satu bangsa ada di tangannya. Dan hari ini kau sebagai pasukan, keselamatan satu bangsa ada di tanganmu. Keselamatan satu bangsa ada di pundakmu. Keselamatan satu bangsa, bukan cuma satu bangsa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, itu ada di pundakmu, ada di tanganmu. Hari ini saya mau berdoa sekali lagi. Hari ini saya bawa ada peta. Kupang, boleh tolong dibuka. Teman-teman, sebagai pasukan hari ini saya mau ajak kita langsung praktek. Ini ada peta Kupang di sini. Saya tahu Kupang sekarang lagi gak nyaman, lagi gak enak. Kupang sekarang lagi takut dan gemetar. Tapi saya mau bilang, sebagai pasukan, kau tidak bisa dihentikan dengan virus. Sebagai pasukan, kau tidak bisa dihentikan dengan sakit penyakit, dengan ketakutan. Tapi kau akan berkata, apapun kondisinya, apapun resikonya, aku pasukan Tuhan. Yang di Alkitab ditulis, terhadapku bangsa-bangsa dan virus corona gemetar, mereka takut kepadaku. Maka hari ini saya mau bilang, mari kita sama-sama arahkan tangan kita ke peta ini. Arahkan tangan kita ke peta ini. Angkat tangan kita dan katakan, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Saya minta semua yang ada di sini boleh bangkit berdiri. Kita mau arahkan tangan kita ke peta ini, Bapak Ibu. Kita mau arahkan tangan kita. Hari ini kita mau berkata, Tuhan, hari ini aku tetapkan dan deklarasikan, mulai hari ini tidak ada lagi virus atas Kupang. Mulai hari ini tidak ada lagi ketakutan. Mulai hari ini tidak ada lagi sakit penyakit. Mari arahkan tanganmu ke peta ini. Doakan, doakan.
kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau pakai hidup kami Tuhan. Terus Kau yang berjalan bersama kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang ada di rumah dimanapun. Tidak ada satupun virus apapun yang belum menyentuh hidup kami. Tidak ada satupun sakit penyakit. Tidak ada satupun roh kematian. Tidak ada satupun roh apapun, roh kemiskinan apapun tidak bisa menyentuh hidup kami. Karena detik ini, hari ini kami deklarasikan, kamilah pasukan. Siapapun yang mendengar, kamilah pasukan yang berdiri. Kamilah pasukan yang dibangkitkan. Kamilah pasukan. Akulah pasukan. Akulah pasukan yang tidak terhentikan. Dan terhadapmu bangsa-bangsa kotor, terhadapmu semua virus tunduk di dalam nama Yesus Tuhan. Akulah pasukan pemegang perjanjian itu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kau yang terus berbicara di dalam kami dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Kita percaya bahwa waktu Tuhan akan selalu menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Kita percaya melewati setiap masalah, melewati setiap rintangan dalam hidup kita. Tetap rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa untuk Kupang, untuk Indonesia. Sama-sama sebelum kita tutup ibadah pada siang hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan, bahwa kami dapat sekali lagi mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan Kau yang melantik kami menjadi pasukan-Mu di akhir zaman Tuhan. Melewati setiap rintangan kami dalam hidup Tuhan, melewati setiap masalah apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang telah melantik kami Tuhan untuk menjadi pasukan-Mu yang tidak terhentikan Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Yoel Tuhan, kami tidak akan dapat dihentikan oleh apapun Tuhan yang iblis coba hentikan dalam hidup kami Tuhan. Maka sekali lagi kami percaya Tuhan, kami mau sekali lagi berdiri menjadi pendiri-pendiri bagi bangsa ini Tuhan. Melewati setiap masalah apapun Tuhan, kami sekali lagi mau meresikokan diri kami Tuhan, untuk berdoa bagi bangsa ini, untuk berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami sekali lagi bersatu dalam doa, biar sekali lagi Engkau yang tutup ibadah ini Tuhan. Biar apapun firman
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan